Halo guys, kembali lagi bersama gue Fadil dari Suka IT. Pada video kali ini gue ingin membahas sebuah video game yang memiliki launching cukup heboh di bulan ini, yaitu Cyberpunk 2077. Karena gamenya masih memiliki bug dan glitch untuk beberapa visualisasi hingga technical issue. Gue sendiri pun sering menemukan glitch terutama pada NPC. Tetapi jika hal tersebut dikesampingkan, menurut gue pribadi, game ini tuh punya storyline dan art style dunia yang cukup bagus untuk dinikmati. Apalagi side mission yang gak ada habisnya, pokoknya ini game bisa ngabisin waktu berjam-jam untuk explore dunianya sendiri. Tapi di sini gue bukan pengen review game ini, tapi gue akan bahas graphic setting yang ada di game ini. Game ini bisa dibilang memiliki graphic fidelity yang sangat bagus walaupun tanpa ray tracing. Dunianya memang terlihat sebagai ajang visualisasi ray tracing, karena banyak banget material yang reflektif dan juga lighting menjadi kunci utama agar dunianya terlihat hidup. Tapi di sini CDPR cukup kreatif menurut gue untuk melakukan manipulasi lighting, shadow, hingga reflection untuk terlihat tetap menarik walaupun tanpa menggunakan ray tracing. Nah, di sini gue main menggunakan GPU GTX 1070 dan bisa gue bilang GPU ini masih bisa mendapatkan frame rate yang playable asalkan gak dihajar rata kanan semua grafik settingnya. Nah, di video ini gue coba perlihatkan perbedaan visual di setiap grafik preset dan performance yang didapatkan. Cyberpunk 2077 punya grafik setting yang cukup lengkap, dan gue nggak akan bahas satu-satu karena nanti bisa panjang videonya. Maka dari itu gue akan bermain grafik preset saja dengan tekstur di set ke high dan resolusi di 1080p. Untuk CPU yang gunakan yaitu Ryzen 5 3600 dengan RAM 16GB dan game gua taruh di SSD. Untuk spek lengkapnya akan gua taruh di deskripsi. Yang pertama ada di desert area, di sini bisa dilihat visual di setiap grafik presetnya. Dimulai dari low ke medium, itu perbedaannya cukup terlihat. Namun untuk high dan ultra tidak begitu terlihat perbedaan yang cukup signifikan. Selanjutnya masih di desert area, di sini bisa dilihat perbedaan visual untuk objek yang tidak bergerak. Masih sama ya, kalau dari low ke medium memiliki perbedaan yang cukup signifikan dan selanjutnya tidak begitu mencolok. Untuk preset ultra memang terlihat sedikit ada efek-efek blur dengan sedikit distorsi di pinggiran karena preset tersebut mengaktifkan efek chromatic aberration yang untungnya kalau kalian tidak suka efek tersebut bisa dimatikan. Oke, sekarang ada di scene tembak-tembakan. Di sini juga perbedaan visual tidak begitu terlalu signifikan untuk settingan medium ke atas. Namun jika diperhatikan lagi, high dan ultra memiliki reflection yang lebih baik dan efek motion blur yang lebih intens. Selanjutnya untuk adegan cutscene, di sini bisa dilihat kalau low itu menampilkan lighting pada wajah karakter yang cukup buruk. Kemudian medium cukup baik di sini dan untuk high dan ultra tentu semakin baik. Scene terakhir sebelum gue bahas performa, di sini bisa dilihat untuk area ini hampir tidak ada bedanya, bahkan untuk low sekalipun, karena sedang malam hari sehingga shadow menjadi minim dan juga minim material yang reflektif untuk memperlihatkan reflection. Kecuali jika kalian perhatikan baik-baik, untuk setiap preset menampilkan kualitas shadow yang berbeda-beda. Walaupun mulai dari preset medium aja sudah terlihat cukup baik. Oke, saatnya bahas performa dimulai dari scene desert area pakai mobil. Bisa dilihat di sini tentu preset low mendapatkan FPS tertinggi di sini, walaupun masih belum bisa menyentuh 60 FPS. Dan preset ultra bisa dibilang cukup playable karena mendekati 40 FPS. Untuk semua VRAM memakan di bawah 4GB atau hampir mendekati. Begitu juga dengan RAM usage yang masih berada di bawah 8GB. Kemudian scene selanjutnya yaitu scene tembak-tembakan. Di sini cukup unik karena untuk preset low dan medium memiliki perbedaan FPS yang tidak begitu berbeda jauh, bahkan bisa dibilang mirip. Jadi bisa gue katakan untuk scene ini lebih CPU bound di mana kinerja GPU lebih minim dan CPU lebih dominan. Ya karena di sini kita berinteraksi langsung dengan AI enemy berbeda dengan desert area tadi yang lebih kosong dan minim NPC. Kemudian untuk preset ultra bisa gue katakan kurang playable karena untuk tembak-tembakan seperti ini atau saat perspektif FPS itu kurang enak kalau di bawah 40 FPS. Di sini bisa dilihat juga penggunaan VRAM melonjak menjadi 5GB lebih bahkan untuk preset low sekalipun dimana untuk scene sebelumnya hanya memakan di bawah 4GB saja. Kemudian scene selanjutnya yaitu jalan-jalan di area terbuka dengan banyak NPC. Nah, scene ini juga memiliki fenomena yang sama dengan scene sebelumnya, di mana preset low memiliki FPS yang serupa dengan preset medium.
Karena sekali lagi CPU bound terjadi akibat semakin banyaknya NPC yang muncul di layar. Untuk preset ultra di sini udah terlalu menyiksa karena bisa menyentuh di bawah 30 fps. Mungkin dari tadi kalian bisa lihat kalau CPU usage-nya agak aneh karena ada beberapa core yang masih idle. Itu karena memang ada isu untuk CPU Ryzen dengan SMT, jadi hanya menggunakan physical core-nya saja. Untungnya pada versi 1.05 sudah diberi perbaikan tersebut yang nanti akan gue bahas. Nah, gue sendiri menggunakan custom setting versi gue untuk memaksimalkan visual dan juga performa. Karena ada beberapa graphic setting yang memang memiliki minim perbedaan visual untuk setiap settingannya, dan bisa diturunkan untuk memaksimalkan performa. Nah, untuk custom setting yang gue pakai bisa dilihat perbedaannya dengan preset High dan Ultra. Tidak begitu memiliki perbedaan visual yang jauh kecuali untuk reflex setnya yang mana game ini menggunakan teknik Screen Space Reflection atau disingkat SSR. Pada preset High, SSR lebih banyak noise atau efek grainy dibandingkan dengan Ultra dan custom setting milik gue. Karena gue menggunakan SSR dengan setting Ultra yang menurut gue ini penting banget untuk menggunakan setting tersebut. Untuk performa yang didapat oleh custom setting milik gue memang tidak begitu berbeda jauh dengan preset High. Karena di sini gue mengejar SSR setting Ultra yang memang merupakan graphic setting yang paling menguras performa. Berikut perbedaan visual Screen Space Reflection untuk setiap settingnya. Nah, kenapa gue bilang ini penting banget untuk menggunakan setting Ultra? Karena semakin rendah setting SSR makan noise atau efek grainy kayak titik-titik gitu akan semakin visible. Memang untuk Ultra sekalipun ini masih ada kecuali menggunakan setting tertinggi yaitu Psycho, tapi setidaknya jauh lebih minim dibandingkan setting di bawahnya. Karena Psycho benar-benar menguras performa yang cukup banyak, jadi tidak gua direkomendasikan menggunakan setting tersebut. Mungkin ini memang merupakan keterbatasan dari teknik rasterization, maka dari itu game ini memang mengandalkan teknik ray tracing, terutama pada reflection-nya. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau CDPR bisa memperbaiki ini karena untuk beberapa game yang menggunakan teknik SSR juga bisa memiliki reflection yang cukup bagus dan minim noise. Nah, tadi gue bilang ada isu pada CPU usage untuk Ryzen dengan SMT. Berikut perbedaannya setelah patch 1.05. Bisa dilihat, sekarang semua core melakukan load, tidak seperti patch sebelumnya ada beberapa core yang masih idle. Dan hal tersebut membuat minimum frame rate atau 1% low FPS menjadi lebih baik. Kesimpulannya, Cyberpunk 2077 memang jauh dari kata sempurna. Tetapi untuk sebuah game dengan graphic fidelity yang sangat bagus bahkan tanpa ray tracing sekalipun menurut gue sudah menjadi nilai plus untuk game ini. Dan juga bisa berjalan dengan GPU tua sekelas GTX 1070, optimalisasi yang dimiliki sudah cukup lumayan. Untuk penggunaan RAM juga cukup terjaga, bisa di sekitar 8GB dan bahkan tidak mencapai melebihi itu. Jadi buat kalian yang memiliki RAM 8GB menurut gue masih aman untuk memainkan game ini. Untuk graphic setting, kalian bisa menggunakan preset medium jika nggak mau pakai ribet dan ambil pusing buat otak-atik setting, karena preset tersebut sudah memiliki grafik yang cukup bagus dan punya performa FPS yang cukup tinggi. Kalian juga bisa menggunakan custom setting punya gua dan akan gue taruh di deskripsi, atau silakan bereksperimen sendiri sesuai preferensi kalian masing-masing. Kedepannya semoga CDPR bisa memberikan patch untuk menambal kekurangan yang ada di game ini, baik itu bug dan glitch atau optimalisasi performa yang lebih baik karena patch 1.05 sudah memperbaiki masalah CPU Ryzen dengan SMT. Oke guys, sekian dulu untuk videonya kali ini, semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian berkenan, like dan share video ini, dan jangan lupa subscribe channel gue jika kalian nggak mau ketinggalan konten dari gue. Dan silakan kalian follow channel ini di Instagram di @suka_it. Dan bagi kalian yang suka membaca artikel, silakan kunjungi website serayatekno.com. Oke guys, sekian untuk videonya. See you on the next video.